Langit berwarna jingga saat Doni menginjakkan kaki di gerbang pendakian Senaru. Cahaya matahari sore mulai redup, menciptakan siluet panjang di antara pepohonan tinggi yang mengapit jalur masuk. Di depannya, jalan setapak berliku membelah hutan yang rimbun, seolah mengundangnya masuk ke dalam dunia yang berbeda, sebuah dunia yang sunyi, asing, dan menyimpan rahasia yang belum terungkap. Doni menarik napas dalam-dalam. Udara di sini terasa lebih berat, bercampur aroma tanah basah dan dedaunan tua yang membusuk. Meski berpengalaman mendaki, ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Bukan karena medan atau cuaca, tapi suasananya. Sejenak, ia memejamkan mata, menikmati sepi yang melingkupinya. Namun, sepi itu justru membuatnya merinding. Doni pun berjalan lebih dalam ke hutan. Pepohonan semakin rapat, dan jalur tanah di bawah kakinya terasa lembab. Cahaya matahari semakin sulit menembus ranting-ranting di atasnya, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak pelan seiring angin bertiup. Ia mempercepat langkah. Saat ia melewati sebuah batang pohon tumbang, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Namun, dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara, awalnya samar, seperti bisikan angin yang menyelinap di antara pepohonan. Namun, semakin ia mendengar, semakin jelas suara itu. Suara langkah kaki dari kejauhan. Doni menoleh, hanya hutan gelap di belakangnya. Pohon-pohon berdiri diam, seolah mengawasinya. Ia menggelengkan kepala, mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayapi pikirannya. Mungkin cuma perasaanku, gumamnya pelan. Ia pun melanjutkan langkahnya, kali ini lebih cepat. Namun, suara itu datang lagi. Suara langkah kaki berjalan, lebih dekat, lebih jelas, seolah ada seseorang yang berjalan mengikuti langkahnya. Doni menghentikan langkahnya mendadak, dan suara itu juga berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba berpikir logis, mungkin itu hanya suara dedaunan yang jatuh, mungkin gema dari langkahnya sendiri. Tapi ada satu hal yang membuatnya semakin waspada. Udara di sekitarnya terasa mendingin secara tiba-tiba. Angin berhenti bertiup. Daun-daun tidak lagi bergoyang. Hutan yang tadinya dipenuhi suara serangga kini berubah benar-benar sunyi. Sesuatu terasa salah. Ia menyalakan GoPro yang terpasang di dadanya, membiarkannya merekam apapun yang mungkin terjadi. Dalam diam yang mencekam, ia melanjutkan perjalanan ke pos 3, tempat ia akan bermalam. Namun, setiap beberapa langkah, ia masih bisa mendengar suara itu. Suara langkah yang pelan, halus, seolah sesuatu sedang mengikutinya. Dan meski ia tidak menoleh, ia tahu ia tidak sendirian di jalur ini. Saat akhirnya ia tiba di pos 3, langit sudah berubah pekat. Cahaya bulan hanya sedikit menerangi area perkemahan yang kosong. Tidak ada pendaki lain, hanya ada dia dan hutan yang mengelilinginya. Ia lalu mendirikan tendanya di dekat sebuah pohon besar, berharap cabang-cabangnya bisa melindunginya dari angin malam. Namun, semakin lama ia berada di sini, semakin terasa bahwa tempat ini tidak seharusnya ia tempati. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menerpa wajahnya. Dedaunan di atasnya bergetar pelan, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan. Doni menghela napas panjang, berusaha mengabaikan kegelisahan dalam hatinya. Namun, tepat saat ia hendak masuk ke dalam tenda, ia melihat sesuatu di sudut matanya. Di antara pepohonan, ada sosok berdiri diam, mengawasinya. Bayangan hitam, tidak bergerak, tidak bernapas. Dan saat Doni mencoba menatapnya lebih jelas, sosok itu menghilang. Doni menelan ludah. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah hanya ilusi? Atau memang ada sesuatu di hutan ini? Dengan tangan gemetar,
Ia masuk ke dalam tenda dan menutup resletingnya rapat-rapat. Ia memeriksa kameranya, GoPro masih menyala, merekam semua yang terjadi. Ia lalu menutup matanya, mencoba untuk tidur. Namun, di tengah keheningan malam, suara itu kembali terdengar. Suara langkah kaki, tepat di luar tendanya. Doni menahan napas. Ia memegang pisau lipat di tangannya, berjaga-jaga. Langkah itu kemudian berhenti. Lalu, seseorang atau sesuatu mulai mencakar kain tendanya. Perlahan, Doni ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia tahu, sesuatu benar-benar ada di luar sana. Dan ia hanya bisa berharap bahwa malam ini bukanlah malam terakhirnya. Malam merayap lambat di pos 3. Tapi bagi Doni, rasanya seperti waktu berhenti total. Ia duduk membeku di dalam tendanya, masih menggenggam pisau lipat dengan tangan gemetar. Kain tenda yang tipis seolah tak cukup melindunginya dari sesuatu yang berada di luar sana. Di kejauhan, suara hutan yang biasanya ramai dengan nyanyian jangkrik dan lolongan serigala lenyap begitu saja. Sunyi, teramat sunyi. Udara di dalam tenda terasa berat dan menekan, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Sesekali, angin berhembus lemah, membuat dedaunan kering bergeser di atas tanah. Tapi anehnya, suara itu terasa jauh, terlalu jauh dari tempat ia berada. Seolah hutan ini telah berubah menjadi ruang kosong yang menelannya bulat-bulat. Doni mengalihkan pandangan ke celah kecil di pintu tendanya. Dari sana, ia bisa melihat senter yang sengaja ia letakkan di luar, menerangi bagian depan tendanya dengan cahaya redup. Namun, bayangannya sendiri yang terpantul di kain tenda terasa aneh. Ada sesuatu yang lain di sana, bukan hanya bayangannya. Ia pun mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin hanya pantulan dari cabang pohon, gumamnya pelan. Tapi pikirannya menolak percaya. Tadi di luar, tidak ada pohon besar tepat di belakangnya. Doni menggigit bibirnya, jantungnya berdetak lebih kencang. Lalu, tepat saat ia hendak meraih kameranya untuk merekam, langkah kaki terdengar sangat jelas, berjalan pelan mengitari tendanya. Doni membeku. Telinganya menangkap suara samar ranting patah di bawah beban sesuatu yang bergerak di sekitar tempatnya. Perlahan, ia mengangkat GoPro yang masih menyala dan mengarahkannya ke arah pintu tenda. Napasnya memburu. Ia ingin memeriksa apa yang terjadi di luar, tapi tubuhnya tidak berani bergerak. Lalu, cakaran terdengar di kain tendanya. Perlahan, pelan, seperti kuku panjang yang sengaja menggoreskan dirinya dengan lembut di permukaan tenda. Jantung Doni hampir melompat dari dadanya. Ia menggigit bibir, berusaha keras menahan teriakannya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia tahu, ia tidak sendiri di sini. Hutan di luar sana, yang tadi terasa sunyi, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan, seperti ada kehidupan lain yang tidak terlihat. Mengintainya, ia menatap layar GoPro di tangannya, dan matanya langsung melebar. Di rekaman itu, tepat di belakang kain tenda, ada bayangan besar yang berdiri diam. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Kepalanya panjang dan miring, seakan tidak memiliki leher. Dan saat Doni berusaha memahami bentuknya, kepala bayangan itu perlahan mulai berputar ke arahnya. Doni ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, bayangan itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Namun, Doni tahu ini bukan ilusi. Udara malam semakin terasa dingin dan menusuk kulit. Tenda di sekelilingnya mulai terasa semakin kecil, seperti jebakan yang menahannya di dalam. Ia harus pergi. Dengan gerakan tergesa,
Doni mulai membereskan barang-barangnya. Ia melihat jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 2.43 dini hari. Terlalu dini untuk melanjutkan pendakian. Tapi ia juga tidak mungkin bertahan di sini lebih lama. Pilihan terbaiknya adalah menuju Pelawangan Senaru, pos terakhir sebelum puncak. Setidaknya, di sana ia mungkin bisa bertemu pendaki lain. Dengan tangan gemetar, ia membuka tenda. Dan saat itu juga, hawa dingin semakin menusuk kulitnya. Kabut tebal telah menyelimuti seluruh hutan. Cahaya bulan hanya mampu menembus sedikit, membuat pepohonan tampak seperti siluet hitam yang membentuk bayangan aneh. Jalur setapak yang tadi jelas terlihat kini menghilang dalam lautan putih pekat. Doni menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan kabut ini. Seakan ia bukan sekadar fenomena alam, melainkan sesuatu yang menunggu kedatangannya. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Dengan napas berat, ia melangkah masuk ke dalam kabut. Udara semakin dingin. Setiap embusan napasnya menciptakan uap putih di udara. Tapi anehnya, ia tidak mendengar suara langkahnya sendiri. Tidak ada suara tanah yang terinjak, tidak ada ranting patah, tidak ada gema suara dari langkahnya sendiri. Tapi yang lebih membuatnya merinding, ada suara lain yang mengikuti. Suara langkah itu lagi, langkah kaki itu tetap ada. Namun kali ini, suara itu datang dari berbagai arah. Doni berhenti berjalan, langkah itu juga berhenti. Keringat dingin kini kembali mengalir di tengkuknya. Jantungnya berdegup semakin keras. Dia tahu ada sesuatu yang berjalan bersamanya di dalam kabut ini. Tapi ia tidak tahu berapa banyak atau sejak kapan mereka mulai mengikutinya. Doni berdiri di tengah kabut tebal yang menggantung di udara seperti kain putih raksasa. Dingin menggigit tulangnya. Udara terasa lebih berat, seakan menyelimutinya dalam pelukan yang menyesakkan. Setiap helaan napasnya berembus dalam uap putih tipis. Tapi, tidak ada suara. Bahkan langkah kakinya sendiri tidak menghasilkan bunyi. Tapi langkah itu masih mengikutinya. Doni menghentikan langkahnya. Langkah itu juga berhenti. Matanya berlari ke segala arah, mencoba mencari sumber suara, tapi kabut terlalu pekat. Cahaya senternya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum tenggelam dalam kehampaan. Tiba-tiba, di kejauhan, sesuatu bergerak di dalam kabut. Bayangan, tinggi, kurus, tidak berbentuk jelas. Doni menahan napas, jantungnya berdegup seperti palu besar yang menghantam dadanya. Tangannya meraih pisau lipat di saku celananya. Tapi ia tahu betul bahwa senjata sekecil ini tidak akan berguna jika yang ia hadapi bukan manusia. Bayangan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, diam, mengawasinya. Doni melangkah mundur. Lalu, sesuatu berlari dari sisi kanan. Cepat. Begitu cepat hingga hanya tersisa suara langkah kaki yang menyeret daun-daun kering. Doni menyorotkan senter ke arah suara. Tidak ada siapapun. Doni semakin panik. Keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya meskipun udara semakin dingin. Jari-jarinya semakin erat menggenggam pisaunya. Ia harus keluar dari sini. Ia mulai berjalan lebih cepat, hampir setengah berlari di jalur setapak yang samar. Tapi setiap langkahnya, kabut semakin tebal. Pohon-pohon yang tadinya terlihat kini mulai membentuk siluet yang aneh. Batangnya lebih tinggi, lebih bengkok, seolah bukan lagi pepohonan yang ia kenali. Dan lalu, Doni, sebuah suara memanggil namanya. Doni terhenti, tubuhnya membeku. Itu bukan suaranya, itu bukan suara angin. Itu suara seseorang yang memanggil namanya, suara yang dalam. Serak, terdengar dekat, terlalu dekat. Doni menoleh dengan gerakan kaku. Tidak ada siapapun. Namun,
Sesuatu yang lebih mengerikan membuat darahnya membeku. Jejak kaki, ada jejak kaki lain di samping jejaknya sendiri. Tapi jejak itu berbalik arah. Seolah sesuatu telah berjalan bersamanya, tetapi dari arah yang berlawanan. Sesuatu yang tadi berjalan mundur sambil menghadapnya. Doni meneguk ludahnya. Ia tidak boleh diam di sini, gumamnya dalam hati. Ia pun memaksa kakinya untuk bergerak, berjalan lebih cepat, hingga akhirnya berlari. Namun, setiap langkahnya terasa tidak pernah membawa ia kemanapun. Pohon-pohon di sekelilingnya terasa sama. Batu yang tadi ia lewati masih ada di sana. Ia mencoba jalur lain, menandai pohon dengan pisau lipatnya. Namun, setelah 5 menit berjalan, ia kembali ke pohon yang sama. Sial, ucapnya kesal. Doni mulai kehilangan kendali atas napasnya. Kepanikannya semakin menjadi-jadi. Ia mengangkat kepalanya, dan saat itu juga, ia melihatnya. Sosok itu berdiri di ujung jalur, lebih dekat dari sebelumnya, lebih jelas. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa. Tubuhnya kurus, seperti hanya tulang yang dibalut kulit. Tangan dan kakinya panjang tak wajar. Tapi yang paling mengerikan adalah kepalanya tidak berbentuk. Hanya rongga hitam kosong. Dan saat Doni melihatnya, sosok itu tersenyum. Bukan senyum manusia. Bukan ekspresi ramah. Senyum itu terentang lebar, terlalu lebar hingga hampir merobek wajahnya sendiri. Doni ingin menjerit, tapi tubuhnya terkunci. Lalu, sosok itu mulai berjalan ke arahnya. Perlahan, langkahnya tak berbunyi. Doni mundur selangkah. Sosok itu berhenti. Doni mundur lagi. Sosok itu kembali diam. Doni merasa jantungnya akan meledak. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia membalikkan badan dan berlari secepat yang ia bisa. Kabut berputar di sekelilingnya. Udara menjadi semakin dingin hingga paru-parunya terasa membeku. Lalu, di kejauhan, Doni melihatnya, ada sebuah cahaya. Sebuah lampu kecil berkelap-kelip. Tanda ada tenda pendaki lain. Ia tidak berpikir panjang. Ia langsung berlari menuju cahaya itu. Semakin dekat, hingga akhirnya ia menerobos keluar dari kabut. Doni terhenti. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di depannya, ia kembali ke tendanya sendiri. Di tempat yang sama, seolah ia tidak pernah pergi. Dan yang lebih mengerikan, tenda itu terbuka. GoPro yang ia tinggalkan di dalam tenda masih menyala. Layar kecilnya masih merekam, tapi yang terlihat di layar itu bukan dirinya, melainkan sosok tinggi kurus dengan senyum lebarnya berdiri di belakangnya, merekamnya. Doni berdiri di depan tendanya, napasnya tersengal, dadanya naik turun dengan cepat. Mustahil, ia baru saja berlari sejauh mungkin, tapi kenapa ia kembali ke tempat yang sama? Matanya beralih ke dalam tenda yang setengah terbuka. Cahaya dari GoPro yang masih menyala berkedip-kedip, memantulkan bayangan aneh di dinding tenda. Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekitarnya berubah menjadi lumpur kental yang menahannya. GoPro itu masih dalam posisi merekam. Namun, yang terekam di layar membuat tenggorokannya tercekat. Dirinya sendiri duduk di dalam tenda. Tapi ada sesuatu yang salah. Doni di dalam layar tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah kamera, tetapi tidak berkedip. Doni menelan ludah. Ia memegang GoPro itu dengan hati-hati, mencoba menghentikan rekaman. Tapi sebelum jarinya menyentuh tombol, layar tiba-tiba berkedip. Gambar berubah. Bukan lagi dirinya, melainkan pemandangan dari dalam hutan. Seseorang atau sesuatu telah merekam dari dalam kabut.
GoPro ini telah merekam sesuatu yang lain. Doni menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan napasnya yang mulai memburu. Dari rekaman yang terus berjalan, kamera bergerak perlahan, seakan seseorang sedang berjalan dengan sengaja. Hutan tampak lebih gelap dari sebelumnya. Udara malam yang dingin terasa semakin mencekik. Lalu, terdengar suara langkah kaki di atas dedaunan kering. Namun, yang lebih menyeramkan adalah itu bukan langkah Doni. Langkah itu terdengar lebih berat, lebih lambat, seakan sesuatu yang besar sedang bergerak di antara pepohonan. Doni menahan napas. Dalam rekaman, tiba-tiba terdengar suara bisikan, "Kamu bukan satu-satunya di sini." Seketika, Doni membuang GoPro itu ke tanah. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Siapa yang berbicara? Itu suaranya sendiri. Tapi, bukan dia yang mengatakannya. Layar GoPro masih menyala, menunjukkan rekaman yang berlanjut. Dan saat itu juga, sesuatu mulai muncul di layar. Siluet di antara pepohonan. Tinggi, kurus, senyum mengerikan. Tapi kali ini, sosok itu tidak sendiri. Ada lebih banyak sekali, berdiri di antara pepohonan, memandang langsung ke arah kamera. Doni merasa tubuhnya mulai membeku. Mereka sudah mengelilinginya. Tiba-tiba, kabut mulai bergerak. Tidak seperti kabut biasa yang melayang pelan. Kabut ini menggulung dengan cepat, seperti hidup. Perlahan, kabut itu mulai mengisi ruang di sekitarnya. Mencapai tenda, menyelinap masuk seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mencari mangsa. Doni tersentak. Ia harus keluar dari sini. Ia mengambil GoPro-nya dengan panik dan segera berlari. Tapi sesuatu terasa salah. Langkahnya menjadi lebih berat. Kakinya seperti tenggelam dalam tanah yang tidak terlihat. Kabut kini menutupi seluruh tubuhnya, hingga ia tidak bisa melihat apapun. Ia merasa seperti jatuh. Bukan ke tanah, tetapi ke dalam sesuatu yang kosong. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Doni membuka matanya. Tenda sudah tidak ada. Hutan di sekitarnya tampak berbeda. Lebih tua, pohon-pohon yang tadi ia lewati sekarang tampak lebih besar, lebih bengkok, seperti telah tumbuh selama ratusan tahun. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kabut masih menggantung di udara, tapi kali ini kabut itu tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Doni mengerjapkan mata. Kepalanya berdenyut hebat. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sini. Lalu ia sadar, GoPro masih ada di tangannya. Tangannya gemetar saat ia menekan tombol play. Layar kembali menyala. Namun kali ini, yang terlihat di layar bukan hanya dirinya. Ada dua orang, dua Doni. Salah satunya adalah dirinya sendiri, berdiri di tengah kabut dengan wajah panik, seperti yang ia ingat. Namun, yang satunya lagi berdiri di belakangnya, tersenyum. Doni menahan napas. Kepalanya langsung berputar, melihat ke belakang. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi di layar GoPro, Doni yang tersenyum itu masih ada. Dan kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Doni di layar mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke kamera, seolah berkata, "Bukan kamu yang nyata." Doni melempar GoPro ke tanah. Napasnya tersengal. Apa yang terjadi? Gumamnya, ia pun berlari ke arah pohon terdekat, mencoba menenangkan pikirannya. Tidak mungkin ini nyata. Namun saat ia menempelkan tangannya ke batang pohon, tangannya menyentuh sesuatu yang lengket. Seperti cairan merah, Doni tersentak mundur. Cahaya bulan samar-samar memantulkan sesuatu di batang pohon, tanda goresan. Goresan yang membentuk kata-kata. Doni menelan ludah saat ia membaca, "Aku sudah pernah di sini." Seketika, kepalanya terasa pusing. Gambar di depan matanya mulai berputar.
Semua terasa semakin aneh, dan saat ia menoleh ke sisi lain pohon, ia melihat dirinya sendiri. Tapi kali ini, Doni yang lain itu tampak lebih kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung, seakan sudah berhari-hari tanpa tidur. Dan yang lebih menyeramkan, Doni yang lain itu tidak bergerak, ia hanya berdiri. Diam, dan saat Doni melangkah mendekat, Doni yang lain itu mulai tersenyum, perlahan, dan kemudian berbisik, "Kamu terlambat. Aku sudah di sini lebih dulu." Doni berdiri di tengah hutan, napasnya tersengal-sengal. Di depannya, sosok yang tak asing dan tak lain adalah dirinya sendiri masih tersenyum. "Kamu terlambat. Aku sudah di sini lebih dulu," ucap sosok tersebut. Doni lalu menggeleng, mencoba menyangkal apa yang terjadi. "Tidak mungkin, ini ilusi, ini bukan nyata," teriaknya. Namun sebelum ia bisa bergerak, sesuatu terjadi. Doni yang lain itu perlahan mundur ke dalam kabut, dan saat kabut mulai menelannya, ia masih tersenyum. Lalu, ia berbisik, "Kita akan bertukar tempat." Doni tersentak. Kepalanya berdenyut lebih keras. Sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Ia menoleh ke sekeliling, dan ia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Hutan ini bukan hutan yang sama. Pohon-pohon tampak lebih bengkok. Tanah terasa lebih licin, lebih hitam. Udara berbau busuk, seperti bangkai yang membusuk selama berhari-hari. GoPro di tangannya tiba-tiba menyala sendiri, dan di layar terlihat dirinya, tapi wajahnya kini kosong. Matanya gelap, kemudian rekaman berubah. Terlihat beberapa orang warga desa. Mereka berjalan di pinggir sungai dengan obor di tangan, seperti sedang mencari sesuatu, mencari seseorang. Lalu, suara rekaman terdengar. "Kami menemukan sesuatu. Cepat ke sini," seru salah satu warga desa. Doni saat itu tidak bisa bernapas. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di layar GoPro, rekaman menjadi semakin buram. Gambar bergoyang, tapi dalam keheningan itu, terdengar suara seseorang berteriak, "Ada mayat. Cepat panggil yang lain." Doni mengerjapkan mata, nafasnya semakin berat. GoPro perlahan bergetar di tangannya. Lalu, layarnya mati. Dan saat itu juga, Doni melihat dirinya sendiri, mengapung di sungai, sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh seorang pendaki yang hanyut di sungai. Tubuhnya dalam kondisi aneh, kulitnya pucat, matanya masih terbuka, seolah ia melihat sesuatu di detik terakhirnya. Di dekatnya, ditemukan sebuah GoPro yang masih menyala. Ketika mereka memutar rekamannya, yang terlihat di layar adalah hutan berkabut. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun di dalam rekaman itu. Hanya kabut, hanya pepohonan. Dan di akhir rekaman, terdengar suara Doni, berbisik pelan, "Aku masih di sini." Beberapa minggu setelah jasad Doni ditemukan, cerita tentang pendaki yang hilang dan kembali dalam keadaan mengenaskan mulai menyebar di desa kaki Gunung Rinjani. Beberapa penduduk tua berkata bahwa hutan itu memang bukan sembarang hutan. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh diinjak manusia, kecuali mereka siap untuk tidak pernah kembali. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Beberapa minggu setelah ditemukannya jasad Doni di sungai, ada kejadian aneh. Seorang pemuda desa bernama Arman yang bekerja sebagai pemandu pendaki mendengar suara-suara aneh di dekat sungai. Malam itu, ia kebetulan melewati lokasi di mana tubuh Doni ditemukan. Angin dingin berhembus. Sungai beriak pelan. Namun saat ia berjalan lebih dekat, ia mendengar suara samar, seperti seseorang berbisik, lirih,
tertelan oleh suara air yang mengalir. Arman berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu ia mendengar dengan lebih jelas, "Aku masih di sini." Arman membeku. Napasnya tercekat. Lalu, angin berhembus lebih kencang. Di permukaan sungai yang gelap, seseorang berdiri di sana. Tidak memiliki bayangan. Tidak memiliki wajah. Hanya sosok kabur yang menatap langsung ke arahnya. Dan saat Arman berkedip sekali, sosok itu menghilang. Hanya meninggalkan suara kecil yang terbawa angin. "Aku masih di sini." Doni tidak pernah benar-benar pergi. Jasadnya memang telah ditemukan, tapi rohnya masih tertinggal. Tertinggal di antara kabut Gunung Rinjani, mungkin menunggu orang lain untuk menemaninya, atau mencari tubuh baru. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Gunung Rinjani memang selalu menyimpan banyak misteri, dan mungkin Doni bukan satu-satunya yang terjebak di sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian berani. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya.